Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian, jemaat Tuhan. Kita bersyukur hari yang baru dengan semangat dan sukacita yang senantiasa Tuhan limpahkan dalam kehidupan kita adalah sebuah kasih dan cinta Tuhan yang tidak bisa kita ukur dalam hidup ini. Dan karena itu, hanya luapan sukacita dan syukur yang senantiasa kita angkat untuk terus mempermuliakan nama Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, memulaikan akan hari yang baru dengan pekerjaan dan rutinitas yang Tuhan anugerahkan bagi kita mendasarinya dalam hikmat dan terang Allah. Kita akan disapa oleh kebenaran firman Tuhan. Karena itu mari kita bersekutu dalam doa. Kita berdoa. Maha besar Engkau ya Tuhan ya Allah kami, dengan segala keperkasaan dan cinta-Mu yang terus Engkau nyatakan dalam tuntunan pemeliharaan-Mu yang sungguh Engkau nyatakan dalam hidup setiap kami, anak-anak-Mu. Betapa kami bersyukur bahwa nafas kehidupan masih Engkau anugerahkan bagi kami. Dan karena itulah ya Allah, dalam kerinduan kami untuk terus tinggal di dalam kasih-Mu, kami membuka hati kami saat ini untuk dipenuhi oleh firman-Mu. Roh Kudus memampukan kami untuk memahami dan memberlakukan firman-Mu ini dalam kehidupan kami, sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman yang hidup dalam setiap juang dan karsa kami. Bapa, ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan, yang dapat menjadi penghalang bagi kami untuk memahami sabda-Mu. Ini doa kami Tuhan, dalam kerendahan dan ketulusan hati kami memohon tuntunan Allah berkarya. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bacaan kita di pagi hari ini, Rabu 2 Maret tahun 2022, terambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 34 sampai 48. Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 34 sampai 48. Demikianlah firman Tuhan. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya." Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea, sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem, dan mereka telah membunuh Dia dan menggantung Dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa Ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Dia setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Dan Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya,
ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang terus rindu untuk mencari hikmat Tuhan melalui kesetiaan membaca firman Tuhan, merenungkannya dan melakukannya dalam hidup kita. Amin. Singkapkanlah. Singkapkanlah. Itulah judul perenungan kita di pagi hari ini. Jemaat Tuhan, ketika kita membeli buah durian yang matang, apakah kita langsung memakannya? Tentu saja tidak, bukan? Kita pasti akan membuka kulitnya terlebih dahulu, sekalipun susah payah, karena kulitnya berduri, lalu menikmati isinya yang harum dan lezat. Demikianlah adanya dengan Injil. Kabar sukacita yang menyelamatkan perlu untuk dibuka, disingkapkan apa makna, maksud, dan semua yang baik di dalamnya kepada semua orang, supaya semua orang, bahkan dunia ini, menerima dan menikmatinya. Kita harus mengakui bahwa itu tidak gampang, karena berbagai faktor, seperti latar belakang siapa kita, kemudian kepada siapa kita harus memberitakan dan menyingkapkannya. Oleh kuasa Roh Kudus, Petrus dengan berani dan yakin berbicara tentang siapa Yesus kepada orang Romawi yang hanya percaya pada dewa dan tunduk kepada kaisar, bahwa Yesus datang ke dalam dunia ini bukan hanya untuk orang Yahudi saja, tetapi juga untuk mereka. Petrus menyingkapkan Injil dengan menjelaskan kesempurnaan Yesus sebagai anak Allah yang datang ke dalam dunia ini, mati, bangkit, dan naik ke sorga untuk menyelamatkan manusia dari segala dosa dan kesalahannya. Selain penyingkapan siapa Yesus, Petrus juga memberi kesaksian hidupnya yang berpusat pada Yesus. Jemaat Tuhan, bagaimana dengan kita? Kita semua sama seperti Petrus yang diberikan tugas oleh Allah untuk menyingkapkan siapa Yesus bagi dunia ini. Dan pemberitaan Injil adalah tugas kita bersama, tentu berdasarkan Alkitab dan pengalaman rohani yang berpusat pada Kristus. Penyingkapan kita akan membuat dunia ini menikmati kasih-Nya yang agung, yaitu keselamatan. Amin. Mari kita berdoa. Kami semakin dikuatkan dalam menghayati akan misi kami di tengah-tengah dunia ini, ya Allah, yaitu Engkau memberikan kami tugas untuk menyingkapkan siapa Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi dunia ini. Dan sungguh ya Tuhan, kami menyadari bahwa tugas ini tidak mudah, butuh keseriusan. Dan karena itu ya Tuhan, mampukan kami dalam segala kelemahan dan keterbatasan kami, dengan kuasa Roh Kudus Allah, sehingga misi yang berat dan tidak mudah ini dapat kami nyatakan lewat keberanian kami untuk
menyatakan siapa Yesus bagi saudara-saudara kami yang belum mengenal Engkau. Lewat tugas kami, lewat pekerjaan kami, keluarga kami yang didasarkan pada damai sejahtera dan cinta Allah. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami percaya Tuhan, Engkau melihat kerinduan kami untuk mau dipakai, diproses, dan ditempa Allah menjadi saksi yang berkenan di hadapan Tuhan. Berkati keluarga kami, berkati anak-anak dan cucu-cucu kami, baik yang bersama dengan kami pun yang tidak bersama dengan kami, dalam segala tanggung jawab, dalam rumah tangga mereka masing-masing. Mampukan kami bersama dengan keluarga kami untuk hidup dalam cinta Allah, sehingga kemuliaan Tuhan terus kami pancarkan dalam kebersamaan bersama dengan keluarga kami masing-masing. Kami bersyukur Tuhan bersama dengan orang tua dan saudara-saudara kami yang menikmati rahmat dan kasih Allah di hari ini melalui ulang tahun atau pertambahan usia, ulang tahun pernikahan, sembuh dari sakit, lulus ujian, naik pangkat, atau berkat-berkat Tuhan yang lain yang dirasakan oleh kekasih-kekasih kami. Sempurnakanlah sukacita dan syukur ini, dan biarlah hidup mereka terus mempermuliakan nama-Mu. Berkati ya Tuhan akan saudara-saudara kami, orang tua kami yang saat ini bergumul karena sakit. Tuhan, kami percaya doa dan harapan mereka bersama dengan keluarga terus didengar oleh Tuhan, dan Tuhan akan menyatakan pemulihan waktu Tuhan yang indah bagi kekasih-kekasih kami ini. Berkati orang tua kami yang berada dalam usia lanjut, Tuhan senantiasa memperteguh iman, percaya, dan harap mereka. Hamba-hamba Tuhan yang Tuhan pakai dalam pelayanan menggembalakan akan umat Tuhan, biarlah ya Allah, hamba-hamba-Mu ini terus bersandar sepenuhnya pada kuasa Allah dan menyatakan ketulusan hati untuk terus melayani Engkau dengan segenap hati dan jiwa mereka. Bapa di dalam kerajaan sorga, tuntun kami sepanjang hari ini, biarlah hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Saudara-saudara kami yang saat ini juga Tuhan bergumul karena duka cita yang dialami. Keluarga hamba-Mu, Bapak Diaken Peter Poto, juga bersama dengan keluarga Bapak Luther Duma, Tuhan menghibur, menguatkan, dan juga menopang mereka dalam duka cita yang dialami atas terpanggilnya kedua orang tua terkasih dari tengah-tengah rumpun keluarga dan persekutuan jemaat. Bapa di dalam sorga, hidup kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami percaya, kami aman ketika kami hidup di dalam tangan kasih-Mu. Inilah kami Tuhan yang datang berdoa kepadamu, bermohon dan bersyukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, demikianlah persekutuan kita di pagi hari ini melalui santapan rohani kita. Tuhan memberkati, selamat beraktivitas, salam sehat.